Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat beliau melakukan perjalanan sekejap mata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dan seterusnya dan seterusnya. Kita bilang ini pandangan keliru sudutnya. Bagaimana? Makanya akal nggak bisa mencerna. Karena kita melihatnya dari sudut yang keliru. Apa kekeliruannya? Kita melihat ini semua dilakukan oleh Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad nggak melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di malam hari yang mulia ini, malam Jumat kedua daripada bulan suci Rajab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan juga masih membacakan kitab Sahih Al-Bukhari yang insyaallah malam Jumat yang akan datang akan dihatamkan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para penceramah, para guru-guru kita, beberapa tamu yang datang dari Hadramaut yang tidak asing di tengah-tengah kita, Syekh Ahmad bin Salim bin Salim Asy-Syihri, juga tetamu yang datang dari Syihir, Syekh Abdullah bin Hamis Mufaitah, yang juga datang dari Syihir Asy-Syihri, yang mudah-mudahan kehadiran mereka membawa keberkahan dari Allah Ta'ala untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di bulan suci Rajab ada suatu peristiwa yang agung, yaitu peristiwa yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, sebenarnya peristiwa agung itu yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua peristiwa yang terjadi di suatu malam yang sama. Dua peristiwa, bukan satu. Apa peristiwanya? Yang pertama peristiwa Isra dan yang kedua adalah peristiwa Mi'raj. Apa bedanya? Bedanya adalah bahwasanya Al-Isra perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan langit, yaitu dari bumi menembus 7 lapis langit hingga Sidratul Muntaha dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Kedua peristiwa itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan jelas, yaitu di dalam suratul Isra Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya oleh Allah Ta'ala, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Ini peristiwa Isra. Sedangkan peristiwa Mi'raj dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran, ada judulnya surat tersebut adalah Suratul Najm. Allah Ta'ala berfirman, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adha aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha
ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dalam ayat-ayat tersebut Allah Ta'ala menceritakan singkat tapi detail, singkat dan padat tentang apa yang dialami oleh Rasulullah pada saat peristiwa Mi'raj, naik ke langit. Kedua peristiwa itu kita satukan dengan sebutan Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berbicara tentang Isra wal Mi'raj, banyak orang mengatakan bahwasanya Isra wal Mi'raj itu adalah perkara yang harus kita imani sekalipun akal kita tidak bisa mencernanya. Saya pribadi mengatakan enggak demikian. Sebaliknya, bahwa bagaimana kita bisa percaya kalau akal enggak bisa mencerna? Bagaimana? Saya percaya tapi akal menolaknya, bagaimana? Bertentangan. Lantas peristiwa Isra wal Mi'raj itu bagaimana? Kita katakan peristiwa Isra wal Mi'raj sangat dapat dicerna oleh akal yang sehat ketika melihatnya dari sudut yang tepat. Masalahnya sekarang kita melihat atau banyak orang melihatnya dari sudut yang tidak tepat. Bagaimana? Kita berbicara peristiwa Isra Mi'raj, kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad yang hebat. Iya kan? Dan kita mengatakan ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu hebat beliau melakukan perjalanan sekejap mata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dan seterusnya dan seterusnya. Kita bilang ini pandangan keliru sudutnya. Bagaimana? Makanya akal nggak bisa mencerna. Karena kita melihatnya dari sudut yang keliru. Apa kekeliruannya? Kita melihat ini semua dilakukan oleh Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad enggak melakukan itu. Nabi Muhammad tidak melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Oh, bagaimana? Iya. Kalau kita baca di dalam ayat berbicara tentang keagungan Allah, bukan keagungan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan itu ayat dengan benar, dengan teliti. Lihat, ayat dimulai Allah tidak memuji Nabi Muhammad, tetapi Allah memuji dirinya. Allah berbicara tentang kehebatan dirinya, keagungan dirinya yang memperjalankan sosok Muhammad. Jadi kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj, kita berbicara tentang keagungan Allah, kehebatan Allah yang memperjalankan sosok Muhammad pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Muhammad sama sekali nggak ada campur tangan di situ. Dia manusia biasa. Sebagai manusia, ini perjalanan nggak bisa dilakukan oleh beliau. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan dari sejak awal, ini perjalanan Allah Ta'ala menggunakan Nabi Muhammad untuk kemuliaan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang perjalanan Isra, kita berbicara tentang kehebatan Allah yang memperjalankan Muhammad. Faham kan sudut pandangnya? Jangan kita melihat Muhammad hanya objek yang digunakan. Tapi pelakunya yang berbuat adalah Allah Ta'ala, dan dia sendiri yang menyatakan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri nggak pernah kita dapatkan di dalam hadisnya beliau katakan saya melakukan perjalanan itu, nggak pernah dia bilang begitu. Cari dari hadis Ummahatus Sitt semuanya ada yang menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, nggak bakal kita dapetin Nabi Muhammad bilang saya melakukan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Adanya beliau katakan, Nabi nggak pernah bilang saroi itu, nggak pernah. Tapi beliau katakan usriya bi. Tahu artinya? Tahu bedanya? Kalau sarai itu saya berjalan di malam hari. Kalau usriya bi saya diperjalankan di malam hari. Beda artinya. Jadi pelakunya, fa'ilnya bukan Nabi Muhammad. Fa'ilnya adalah Allah. Makanya Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat asra, ya asra, itu fi'il madhi. Fa'ilnya apa? Kalau kita belajar ilmu nahwu, asra itu fi'il madhi.
Fa'ilnya apa? Muhammad, bukan. Fa'ilnya adalah Allah. Setelahnya bi'abdihi. Faham sudut pandang yang benar. Kalau kita bicara tentang Muhammad, Muhammad seorang manusia yang lemah. Manusia. Dia nggak bakal mampu melakukan perjalanan itu sama sekali. Tetapi ini perjalanan, fa'ilnya adalah Allah. Yang digunakan dalam perjalanan itu adalah sosok Muhammad SAW. Saya kasih ilustrasi yang sederhana, yang bisa kita fahami. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya punya tetangga. Ya, saya punya tetangga. Tetangga saya ini, siapa namanya kita pilih? Ya, Novel deh katakan. Saya punya tetangga, namanya Novel, bukan Novel ini, Novel yang satu lagi. Saya punya tetangga namanya Novel. Kebetulan ini Novel ini nih, ya mohon maaf, hidupnya susah. Orang miskin, nggak punya duit, terus apa namanya, nggak punya kerja, pengangguran, rumahnya ngontrak, utangnya banyak. Banyak. Ini sekampung semuanya tahu nih, Novel orangnya begini. Pengangguran, terus apa namanya, rumahnya ngontrak, hidupnya susah, sehari kalau nggak ada orang kasih nggak makan dia. Terus yang lebih repot dari itu, bininya 4 lagi. Nyusahin kayak begini. Semua sekampung tahu, ini orang kesian, semua nggak tega. Ya, hidupnya susah, kalau nggak ada yang bantu, nggak hidup. Oh udah, karena hidupnya susah, ya nongkrongnya di masjid. Kenapa? Di rumah diomelin bininya 4. Mau ngasih makan apa? Mau keluar rumah, dikejar-kejar utang. Waduh susah deh, hidup di masjid tuh deh. Hidup di masjid, bersihin masjid, sembahyang, ngimamin sholat. Tiba-tiba 2 minggu ngilang dari kampung. Tetangga saya nih, 2 minggu ngilang dari kampung. Orang semua nanyain, kemana nih Novel? 2 minggu ngilang, ya udahlah, nggak ada orang pusing. Orang susah, nggak dipusingin. Subhanallah, setelah 2 minggu dia datang pakai gamis asil. Kita lihat, waduh gamis baru nih, dari mana? Iya, baru pulang umroh. Percaya gak kira-kira? Dari mana lo umroh? Utang banyak, lo kabur dari bini sama debt collector. Pergi umroh bagaimana? Enggak bener, gue pergi umroh. Enggak ada orang percaya. Kenapa? Sebab semua orang sekampung tahu ini orang susah, utangnya banyak. Hidupnya susah, kalau nggak dibantu nggak makan. Nggak mungkin lo pergi umroh. Ya, ini buktinya. Wah, bisa aja orang kasih. Nggak mungkin, gamis hasil dibeli condet banyak. Begitu, dari mana lo? 2 minggu saya berangkat umroh, lo nggak percaya. Nggak mungkin, lo nggak ada kemampuan, nggak ada tipe berangkat umroh begini. Akhirnya, ya udah deh. Tahu nggak tetangga kita sono tuh, rumahnya mentereng, duitnya banyak, suka berangkatin orang, dia berangkatin saya. Oh, kalau dia yang berangkatin, gue percaya. Duitnya banyak, miliarder, orang baik, emang tiap sebulan sekali ngeberangkatin orang umroh. Kebetulan, lu yang diberangkatin, kalau gitu gue percaya. Pas ngomong pertama, saya berangkat umroh nggak ada percaya. Tapi begitu bilang saya diberangkatin umroh, sama si fulan percaya. Kenapa? Orang saat itu melihat dari sudut pandang, dia yang berangkat nggak mungkin. Tapi ketika lihat dari sudut pandang yang benar, oh ini konglomerat, berduit, orang baik, ngeberangkatin si Novel umroh. Semuanya percaya. Yang jadi pertanyaan yang benar itu bukan apa tahu? Kok Novel bisa berangkat sih? Bukan itu pertanyaan benarnya. Kok bisa? Kenapa si Novel yang dipilih berangkat umroh bukan gue? Kenapa? Ini orang konglomerat milih Novel ya untuk diberangkatin Itu pertanyaan yang benar kayak begitu. Kita bakal jawab, Novel bakal banyak, ini juga bakal bilang, gue pilih Novel, kesian, pertama dia orang susah. Ya kalau orang susah juga banyak, cuman masalahnya dia orang masjid. Kerjanya di masjid, padahal nggak tahu, di masjid cuman kabur. Gitu. Alhasil diberangkatin karena Novel ini
Orang masjid, orang susah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah bilang dirinya saya berangkat umroh, enggak. Saya diberangkatin. Yang berangkatin siapa? Tuhan yang Maha Mampu, Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih Nabi Muhammad yang diberangkatin, bukan yang lain? Dijawab dalam ayat itu oleh Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat. Apa Allah Ta'ala bilang? Subhanalladzi asra, maha suci aku. Aku nih hebat katanya Allah. Telah memberangkatkan Nabi Muhammad kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekejap mata. Kenapa? Di situ jawabannya ada di situ. Kenapa saya pilih Muhammad? Allah Ta'ala bilang Subhanalladzi asra. Bilangnya apa? Enggak bilang bi Muhammad, tapi bilang bi abdi. Itu sebabnya. Ketika sosok Nabi Muhammad SAW tahaggaq bihaqiqat al-ubudiyah, saat itu Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kemuliaan itu. Ketika beliau betul-betul mencapai puncak di dalam penghambaan sejati kepada Allah, atas dasar itu Allah memilih sosok Nabi Muhammad untuk kemuliaan Isra wal Mi'raj. Makanya Allah nggak bilang mengisrakan Muhammad, tapi hambanya. Disebutkan sifatnya yang digaris bawahi oleh Allah untuk kemuliaan Isra wal Mi'raj. Masuk akal nggak kira-kira sekarang? Jangankan sekedar mengisrakan sosok Muhammad, yang lebih dari itu Allah mampu ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, ini semuanya kemuliaan. Apalagi cuma sekedar memberangkatkan sosok Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika dikatakan oleh orang-orang kafir, nggak dengar berita Muhammad melakukan perjalanan, Abu Bakar bilang, yang lebih dari itu perkara langit saya percaya. Karena Abu Bakar melihat dari sudut pandang yang benar. Sedangkan orang-orang kafir udah terbangun di benak mereka kebencian kepada Nabi Muhammad sehingga melihatnya dengan sengaja dari sudut pandang yang salah. Karena itu kita katakan kalau memang qadhiyahnya seperti itu, Isra wal Mi'raj hal yang sangat bisa dicerna oleh akal manusia. Yang penting akal sehat dan melihat dari sudut pandang yang tepat. Sehingga Isra wal Mi'raj masuk ke dalam akal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekilas tentang Isra wal Mi'raj. Adapun tujuan daripada Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala bilang, linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Terus terang, peristiwa Isra wal Mi'raj ada istimewa. Apalagi kalau kita mau bahas tentang Suratul Najm, indahnya luar biasa. Tentang Suratul Najm, itu Allah melukiskan tentang perjalanan Mi'raj. Allah, dengan kalimat, dengan ungkapan yang sangat indah dan dalam. Sangat indah dan dalam. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan tentang apa namanya? Tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah. An-najm idza hawa. Itu kalau kita renungkan indah luar biasa. Enggak ada kata-kata yang lebih agung dari apa yang difirmankan oleh Allah tentang kisah perjalanan Mi'raj tersebut. Allah, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sampai ketika apa namanya? Allah menjelaskan, afatumarunahu ala ma yara? Kalian ragu atas apa yang disaksikan? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Enggak sekali dia ngelihat 2 kali. Digituin nama Allah, ditegaskan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ada sesuatu yang dilihat oleh Nabi Muhammad pada perjalanan Mi'raj. Apa yang dilihat? Sesuatu yang besar. Apa itu? Sengaja dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Yang cuma tahu Allah sama Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Apa? Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ketika menceritakan tentang hal ini betul-betul rahasia yang dikunci oleh Allah, yang nggak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah dan kekasihnya Muhammad SAW. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan ma'rifah kepadanya, mengenal hal-hal yang semacam ini. Ada kelezatan dunia dan kelezatan akhirat ayuhal ikhwan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan ilmu, dengan pemahaman ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.